Shalom, selamat berjumpa kembali di tayangan video Orthodox Literacy Channel. Pada minggu ini, tanggal 19 Februari kalender sipil, tanggal 6 Februari kalender gereja, tahun 2023, merupakan hari Minggu penghakiman terakhir. Hari Minggu ini adalah hari Minggu ketiga dari Minggu Triodian. Minggu ini juga merupakan Minggu Midfair, yakni hari terakhir umat Ortodoks mengkonsumsi daging. Jadi yang masih menyimpan daging harus dihabiskan minggu ini ya. Peringatan hari Minggu ini diambil dari perumpamaan Tuhan Yesus Kristus tentang kedatangannya yang kedua, dan merupakan penghakiman terakhir bagi seluruh umat manusia, baik yang hidup maupun yang mati. Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Pada 2 minggu lalu, kita belajar bagaimana kesabaran dan belas kasih Allah yang tak terbatas itu, serta kesiapannya untuk menerima setiap pendosa yang kembali kepadanya. Pada hari Minggu ketiga ini, kita diingatkan akan kebenaran yang saling melengkapi, tidak ada yang melebihi kesabaran dan belas kasihan Tuhan, namun Dia tidak mengampuni mereka yang tidak bertobat. Allah Sang Pengasih juga adalah Allah Sang Kebenaran, dan ketika nanti Kristus datang kembali dalam kemuliaan, Dia akan datang sebagai hakim kita. Berikut adalah catatan moral minggu ini bagi setiap kita. Kembalilah selagi masih ada waktu, bertobatlah sebelum masa akhir itu tiba. Hari Minggu ini suatu dimensi eskatologis prapaskah disampaikan kepada kita. Kuasa Agung Catur Dasa adalah persiapan untuk kedatangan Sang Juru Selamat yang kedua, menuju Paskah abadi di zaman yang akan datang. Tema ini juga merupakan tema pokok pada 3 hari pertama Pekan Suci. Namun, penghakiman tidak hanya terjadi di masa depan, penghakiman juga terjadi saat ini dan di sini, di setiap hari, setiap jam dan setiap detik. Pengabaian dan ketidakpedulian kita terhadap orang lain yang membutuhkan, serta tidak mengindahkan kesempatan yang diberikan untuk kita agar membantu mereka itu merupakan penghakiman bagi diri kita sendiri. Ketika Kristus datang untuk menghakimi kita, apakah kriteria penghakimannya? Jawabannya adalah kasih. Kasih ini bukan sekadar kepedulian kemanusiaan terhadap keadilan abstrak dan miskin tanpa nama, tetapi kasih yang konkret yang ditujukan untuk orang-orang yang kita jumpai setiap hari dalam hidup kita. Kasih Kristiani adalah ketidakmungkinan yang mungkin untuk melihat Kristus dalam diri orang lain. Siapapun dia, dan bagaimanapun dia dalam rencananya yang kekal dan misterius itu, Tuhan telah memperkenalkan mereka ke dalam hidupku, baik hanya untuk beberapa saat, bukan sebagai kesempatan untuk berbuat baik, atau latihan filantropi saja, tetapi sebagai awal dari persahabatan abadi dengan Tuhan sendiri. Perumpamaan penghakiman terakhir adalah tentang kasih Kristiani. Tidak semua dari kita dipanggil untuk bekerja bagi kemanusiaan, namun masing-masing dari kita telah menerima anugerah dan karunia kasih Kristus. Kita tahu bahwa semua orang pada akhirnya membutuhkan kasih secara pribadi ini, pengakuan terhadap diri dan jiwa mereka yang unik di mana keindahan seluruh ciptaan tercermin dengan cara yang unik. Kita juga tahu bahwa orang-orang berada dalam penjara, sakit, haus, dan lapar karena menolak kasih yang mendasar. Akhirnya, kita tahu bahwa betapapun sempit dan terbatasnya kerangka keberadaan pribadi kita, masing-masing dari kita telah dibuat bertanggung jawab atas bagian kecil dari kerajaan Allah, dibuat bertanggung jawab oleh pemberian kasih Kristus itu sendiri. Jadi, apakah kita telah menerima tanggung jawab ini atau tidak?
Apakah kita telah mengasihi ataupun menolak untuk mengasihi, kita akan dihakimi. Jangan pernah menyia-nyiakan kasih karunia yang telah engkau terima, sebab sekali engkau menyia-nyiakannya, maka engkau akan menjadi semakin bebal dan keras hati. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Tuhan memberkati.